Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas 194001 ingin mempresentasikan hasil dari kerja proyek kami yang berjudul My Task atau temanya adalah penyimpanan tas pribadi. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya Muhammad Kadafi dengan NIM 192200169. Ada Sifa Elsa Hakim dengan NIM 192200107. Ada Nanda Nurfika dengan NIM 192200614. Ada Kaila Aula Subeki dengan NIM 192200609. Dan ada Tias Alfariza dengan NIM 192200176. Latar belakang akan dibacakan oleh Kaila Aulia. Maka dari itu, aplikasi penyimpanan tas pribadi menjadi solusi praktis nih untuk membantu individu mengelola tugas dan waktu mereka secara efisien. Flutter sebagai salah satu framework pengembangan aplikasi mobile yang terpopuler, menawarkan alat dan fitur yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi yang kaya akan fitur dengan antarmuka pengguna yang menarik dan performa tinggi. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Aplikasi ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi penyimpanan teks pribadi menggunakan Flutter. Aplikasi ini dirancang untuk memungkinkan para pengguna nih untuk mencatat, mengelola, dan menyimpan tugas-tugas mereka secara mudah dan efisien. Selanjutnya ada metodologi. Di metodologi ini ada alat dan teknologi yang digunakan. Yang pertama ada Flutter SDK, yaitu framework utama untuk pengembangan aplikasi. Yang kedua ada Dart, bahasa pemrograman yang digunakan oleh Flutter. Yang ketiga ada VS Code, yaitu editor kode. Dan yang terakhir ada Shared Preferences untuk penyimpanan data secara lokal. Kemudian di metodologi ini juga ada langkah pengembangan. Yang pertama ada persiapan, meliputi instalasi Flutter SDK dan Android Studio, juga konfigurasi plugin Flutter dan Dart di IDE yang digunakan. Ada juga membuat proyek Flutter baru, meliputi pembuatan proyek baru dengan perintah Flutter create my task. Yang kedua, penyiapan struktur dasar aplikasi dalam main.dart. Yang terakhir ada implementasi fitur utama, meliputi membuat dan menyimpan task, implementasi logika untuk menambah, menyimpan, dan menampilkan task. Yang kedua, menggunakan plugin Shared Preferences untuk menyimpan data task. Berikut ada daftar-daftar desain antarmuka. Yang pertama ada daftar task. Di sini bertujuan untuk memilih salah satu penyimpanan yang ingin diisi maupun menambah penyimpanan. Yang kedua, di sini ada desain pembuatan task baru. Di sini pengguna dapat menginput judul maupun deskripsi dan sesuai tanggal penyimpanan sampai tanggal berakhir. Yang terakhir, di sini ada ubah task. Tujuan untuk mengubah judul dan deskripsi maupun tanggal mulai sampai tanggal pengumpulan. Selanjutnya ada content creation, yang dimana di sini ada palette color seperti yang di bawah kiri ini. Dan di sini ada icon-icon yang kami pakai dalam pembuatan program kali ini, yaitu ada icon ubah task yang seperti di slide sebelumnya. Ada icon sampah yaitu untuk menghapus penyimpanan, dan ada icon tambah untuk menambahkan penyimpanan terbaru. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini hasil implementasi aplikasi yang dikembangkan berhasil menjalankan fungsi-fungsi dasar seperti menambah, penyimpanan, dan menampilkan task. Data task disimpan secara lokal menggunakan plugin Shared Preferences sehingga tidak hilang meskipun aplikasi ditutup. Pembahasan kali ini, aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur-fitur menandai task sebagai selesai dan menggunakan database yang lebih canggih seperti SQLite untuk menyimpan data yang lebih kompleks. Selanjutnya, sesi demonstrasi. Saya Muhammad Kadafi. Saya akan demonstrasikan proyek yang sudah kami kelompok 3 dari kelas 194001 sudah buat. Baik, kita ke Dartnya dahulu. Kita mulai debug aja.
device-nya terlebih dahulu. Kita pakai device mobile. Simulatornya sudah terbuka, kita mulai start debugging. Oke, ini adalah halaman utama atau halaman daftar tasnya. Oke, kita akan mulai membuat tas. Kita tentukan tanggalnya, rentang tanggalnya mulai hari ini sampai 4 Juni. Kita contohkan aja tugas mobile. Coba buat, sudah terbuat. Jika sudah, misalnya tugasnya sudah, tesnya sudah selesai, kita bisa centang sini menandakan bahwa tesnya sudah selesai. Atau kalau kita klik tanda titik 3 di sini, akan munculkan detail, yaitu tes atau perbarui tes dan hapus tes. Perbarui tes, kita coba ubah deskripsi tugasnya. Coba perbarui. Oke, deskripsinya sudah berhasil diubah. Kita coba buat satu lagi tentang tanggalnya. Buat. Oke, kita coba fitur search-nya. Coba tugas web, berhasil, tugas web muncul. Kalau tugas mobile muncul. Misalnya tugas web programming kita sudah selesai, kita centang sini. Oke, kita coba hapus tes, hasil terhapus. Sekian demonstrasi aplikasi MyTest dari kami kelompok 3. Selanjutnya ada kesimpulan. Proyek aplikasi penyimpanan taks pribadi yang dikembangkan menggunakan Flutter telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu menyediakan alat yang efisien dan user-friendly bagi pengguna untuk mencatat, mengelola, dan menyimpan tugas-tugas mereka. Aplikasi ini menggunakan Flutter untuk memastikan kompatibilitas lintas platform, memungkinkan pengguna Android dan iOS untuk mengakses fitur-fitur yang sama. Dengan menggunakan plugin shared_preferences, aplikasi dapat menyimpan data, memungkinkan pengguna untuk menyimpan tugas mereka bahkan setelah aplikasi ditutup. Implementasi ini menunjukkan bagaimana Flutter dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile dengan cepat dan efektif, menawarkan antarmuka pengguna yang menarik serta performa yang tinggi. Selanjutnya ada saran. Yang pertama ada peningkatan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengkategorikan tugas mereka dan menetapkan prioritas, akan membantu dalam pengelolaan tugas yang lebih terstruktur. Selanjutnya ada integrasi pengingat dan notifikasi, akan sangat membantu pengguna untuk mengingatkan mereka tentang tugas-tugas yang penting. Yang kedua ada desain dan antarmuka pengguna, untuk memperbaiki desain antarmuka pengguna dengan menerapkan prinsip-prinsip desain modern dan memastikan navigasi yang intuitif. Selanjutnya, menambahkan opsi tema gelap dapat meningkatkan pengalaman pengguna, terutama bagi mereka yang menggunakan aplikasi dalam kondisi cahaya rendah. Yang terakhir ada peningkatan penyimpanan data, yaitu menggunakan database lokal seperti SQLite atau MySQL dan atau Hive akan lebih cocok untuk penyimpanan data yang lebih kompleks dan terstruktur. Itu dia project
hasil proyek dari pengerjaan kami kelompok 3 dari kelas 19 4A 01. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.